Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Ramdhani dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang etnografi di bidang mata pencaharian. Sebelum masuk ke bidang yang lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa etnografi. Etnografi adalah suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya, seperti etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan di bidang mata pencahariannya. Nah, apa sih itu mata pencaharian? Mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah uang atau menghasilkan uang demi menyejahterakan keluarga atau menghidupi keluarga. Di sini saya akan menyebutkan apa jenis-jenis mata pencaharian. Yang pertama ada mata pencaharian di bidang pertanian. Yang pertanian itu seperti peternakan, bercocok tanam. Nah, yang pertama kita itu akan menjelaskan yang tentang beternak. Beternak di sini saya meneliti beberapa orang atau warga di sini itu beternak seperti ayam, dan itu ada kayak seperti bebek seperti itu. Nah, praktek untuk membudidayakan binatang ternak. Suatu hal penting mempunyai keterampilan untuk peternak. Di beberapa negara-negara beternak merupakan suatu seni tersendiri. Di negara-negara tertentu mempunyai hukum yang tegas mengenai perlakuan terhadap binatang ternak. Sistem peternakan diperkirakan telah ada sejak 9000 sebelum Masehi yang dimulai dengan domestikasi anjing, kambing, dan domba. Peternakan semakin berkembang pada masa Neolitikum. Setelah itu, manusia juga memelihara sapi dan kerbau untuk diambil kulit dan susunya, serta memanfaatkan tenaganya untuk membajak tanah. Manusia juga mengembangkan peternakan kuda, babi, unta, dan lain-lain. Beternak secara tradisional sebagai suatu mata pencaharian pokok yang dikerjakan dengan cara besar-besaran. Sepanjang sejarah, suku-suku bangsa peternak menunjukkan sifat agresif. Hal ini karena mereka secara terus-menerus menjaga keamanan binatang ternak mereka terhadap serangan atau pencurian. Bangsa-bangsa peternak biasanya hidup mengembara sepanjang musim semi dan musim panas. Yang kedua ada bercocok tanam di ladang. Bercocok tanam di ladang di sini maksudnya merupakan suatu bentuk mata pencaharian manusia yang lambat laun akan hilang karena diganti dengan bercocok tanam yang menetap. Para ahli antropologi juga biasanya menaruh perhatian terhadap soal tanah dan modal, susunan kelompok manusia, serta hubungan antara mereka dan berladang, teknologi dan cara-cara produksi, masalah pembagian, distribusi, dan penjualan hasil-hasil ladang. Bercocok tanam masuk ke dalam unsur sistem mata pencaharian hidup karena bercocok tanam dilakukan untuk mencari atau memenuhi kebutuhan pangan, dan dalam perkembangannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bercocok tanam juga hidupnya dalam perkembangan kebudayaan manusia timbul sesudah masa berburu. Usaha bercocok tanam yang pertama mungkin dimulai dengan aktivitas mempertahankan tumbuh-tumbuhan di tempat-tempat tertentu dari serangan binatang serangga atau burung dan juga membersihkan tumbuhan-tumbuhan untuk makanan atau terhadap rumput-rumputan yang merusak. Yang kedua itu ada mata pencaharian penduduk di bidang non-pertanian. Adapun bidang non-pertanian meliputi perdagangan, pemerintahan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada perdagangan besar, perdagangan sedang atau menengah, dan perdagangan kecil. Yang kedua ada perindustrian. Industri adalah suatu pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi menggunakan sarana dan peralatan. Berdasarkan besar modal, peralatan yang digunakan, dan jumlah tenaganya, industri dapat digolongkan menjadi 4 macam. Ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Yang ketiga, ada pariwisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk
pengusaha, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Manfaat pariwisata bagi pemerintah, rakyat, dan kepentingan pelestarian lingkungan, yaitu pariwisata menambah pemasukan devisa negara dan kesejahteraan rakyat. Nah, yang keempat ada jasa. Jasa itu suatu perbuatan, keinginan, atau usaha yang dilakukan dengan baik, sehingga berguna bagi orang lain. Contohnya, bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, pengiriman barang, perawatan, kecantikan, penitipan barang umum. Transportasi adalah proses pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Komunikasi adalah sebuah proses menghubungkan atau menyampaikan berita. Jenis-jenis kegiatan sektor transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Jenis-jenis kegiatan sektor transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia adalah perhubungan darat, perhubungan air, perhubungan udara, telekomunikasi. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari presentasi ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari, suatu masyarakat terdapat berbagai macam kebudayaan termasuk mata pencaharian mereka dan berbagai jenis cara memotivasi kerja, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat itu sendiri, agar masyarakat bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara perlahan, sehingga mereka bisa menjadikan suatu kebiasaan atau pola dalam menjalani hidup mereka. Dengan demikian, suatu mata pencarian dan motivasi kerja ada dalam masyarakat akibat dari keadaan sosial dan geografi masyarakat secara umum. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.